Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Salsabila dan rekan saya Nur Aliza Zahra akan menyampaikan materi mengenai seleksi tenaga kerja. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai definisi seleksi tenaga kerja. Jadi menurut Ambar T. Sulistiani dan Rosida, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar itu diterima atau ditolak. Nah, dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Jadi singkatnya, seleksi itu ialah suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam mencari dan mendapatkan karyawan baru dengan menggunakan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan seleksi tenaga kerja. Jadi umumnya seleksi tenaga kerja itu dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat. Nah, spesifiknya dijelaskan oleh Malayu Hasibuan pada tahun 2017. Beliau menyebutkan tujuan dari penerimaan karyawan baru melalui seleksi itu untuk mendapatkan beberapa karyawan yang memiliki sifat jujur dan disiplin, selanjutnya karyawan yang berpotensial, lalu yang ketiga itu karyawan yang terampil, yang keempat karyawan yang dinamis dan memiliki sifat kreatif, lalu selanjutnya ada karyawan yang inovatif, karyawan yang bertanggung jawab, karyawan yang loyal, dan karyawan yang berdedikasi tinggi pada perusahaan. Selanjutnya yaitu metode pengadaan seleksi. Nah, jadi terdapat dua metode. Yang pertama itu ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Nah, jadi seleksi ini tuh tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja baru ini. Lalu selanjutnya ada metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Selanjutnya yaitu proses seleksi tenaga kerja. Jadi, proses seleksi tenaga kerja adalah serangkaian usaha yang dilakukan organisasi dalam mendapatkan sumber daya manusia terbaik dari kandidat yang menawarkan diri. Nah, jadi sebenarnya dari tiap perusahaan itu memiliki proses dan prosedur yang berbeda-beda. Namun pada umumnya itu minimal meliputi evaluasi persyaratan yaitu bagian administrasi, yaitu selanjutnya ada tes psikologi, lalu wawancara, dan ujian fisik. Nah, menurut Andrew F. Sikula, itu terdapat dua sistem seleksi. Yang pertama, Survivor Hardless, itu adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan tes. Jadi, jika suatu pelamar itu tidak lulus pada satu tes, maka dia tidak boleh mengikuti tes selanjutnya, atau biasa disebut dengan sistem gugur. Lalu yang kedua itu adalah sistem compensatory approach. Jadi, ini merupakan sistem seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar ini mengikuti seluruh tes, kemudian dihitung nilai rata-rata dari tes tersebut, apakah mencapai standar atau tidak. Nah, yang mencapai standar itu akan dinyatakan lulus, sebaliknya yang tidak mencapai standar itu akan gugur atau tidak lulus. Yang selanjutnya adalah materi mengenai kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Jadi, ada beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dalam menentukan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, adanya pengalaman kerja. Yang kedua, adanya pendidikan formal. Yang ketiga, karakteristik fisik. Yang keempat adalah karakteristik pribadi dan tipe kepribadian yang meliputi seperti status perkawinan, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses seleksi tenaga kerja. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja. Jadi, semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi kriteria atau kualifikasi, maka semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal organisasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor etika, di mana faktor etika ini maksudnya itu adalah keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong ke dalam hal yang seperti teman, kerabat, ataupun bisa menerima suap, maka pegawai yang diterima pun jauh dari yang diharapkan oleh organisasi atau instansi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan, seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh, besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang dapat direkrut oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses
proses seleksi atau menerima pegawai baru yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, dan yang ketiga adalah perangkat organisasi. Selain faktor-faktor yang di atas, seleksi juga dipengaruhi oleh keberadaan perangkat organisasi. Seperti yang pertama adalah analisis jabatan. Maksudnya di sini adalah analisis jabatan dapat memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui beberapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi pada jenjang apa dan di mana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.